Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Husein Haryanto yang telah memberikan kesempatan kali ini. Dalam topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang gagasan pokok tokoh-tokoh sufi dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer. Nama saya Mas Ud. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina, Jakarta. Dan kali ini tokoh yang akan kita bahas adalah Imam Junaid Al-Baghdadi dengan 3 konsep utama ajarannya, yaitu misak, fana, dan tauhid. Namun sebelum menguraikan ketiga konsep ini, marilah kita berkenalan dulu dengan beliau. Nama beliau adalah Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Hozzaz Al-Qawariri Nihawandi Al-Baghdadi. Ayah Al-Junaid berasal dari kota Nihawan atau daerah Iran sekarang, tepatnya di Provinsi Hamdan. Dari sana kemudian datang ke Baghdad untuk berdagang pecah belah atau hiasan kaca. Nama Al-Qawariri yang melekat pada Imam Al-Junaid dinisbatkan atau dikarenakan karena profesi dari ayahnya ini. Selain itu, beliau sendiri juga berdagang sutra, kain sutra terutama dari jenis Hozzaz, dan demikianlah gelar Al-Hozzaz juga disematkan kepada beliau. Selain ayah dan beliau sendiri, beliau juga punya paman dari jalur ibu, yaitu Imam Sari As-Sakoti yang juga berprofesi sebagai pedagang rempah-rempah dan bumbu. Imam As-Sakoti menjadi guru pertama dari Imam Al-Junaid. Karena Imam As-Sakoti sebagai seorang pedagang, beliau juga adalah seorang ulama, seorang yang mempunyai disiplin di dalam beribadah baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam suatu riwayat pernah terjadi kebakaran di kota Baghdad, di mana kios atau kedai kecil dari Imam Az-Zakoti ini berada. Namun kemudian dikabarkan bahwa kedainya selamat. Mendengar ini, Imam Sari Az-Zakoti kemudian secara spontan menjawab Alhamdulillah. Tapi ternyata kalimat Alhamdulillah yang diucapkan oleh Imam Sari Az-Zakoti ini justru membuat hatinya gundah, justru membuat tidak nyaman. Dan karena ketidaknyamanannya ini, beliau sampai bertobat atas satu kalimat ini selama 30 tahun. Hal ini dicatat di dalam risalah Qusairiyahnya Imam Qusairi. Langsung saja kita membahas tentang 3 konsep utama Imam Al-Junaid, yaitu misak, fana, dan tauhid. Tapi berdasarkan pembacaan saya, konsep utama dari ketiga konsep ini sebenarnya berpusat pada satu konsep, yaitu tauhid. Tauhid di dalam pengertian para ahli sufi atau di dalam ilmu tasawuf agak sedikit berbeda dengan konsep teologi, di mana tauhid seringkali merujuk kepada mencoba menggambarkan hakikat-hakikat ketuhanan. Dalam konsepsi kaum sufi, tauhid itu lebih kepada perbuatan manusia itu sendiri. Imam Al-Junaid di dalam risalah Junaid mengatakan, "I'lam anna awwala ibadatullahi azza wa jalla ma'rifatuhu wa aslu ma'rifatullahi tauhiduhu wa nidamu tauhidihi nafyu sifati anhu bil kaifa wal haisu wal aina." Kurang lebih, ketahuilah bahwa awal ibadatullahi, awal dari ibadah kepada Allah itu adalah makrifat. Karena bagaimana mungkin seorang hamba menyembah jika dia tidak mengenal daripada yang disembahnya. Dan pokok daripada makrifat adalah tauhid. Dan sistematika tauhid itu adalah nafyus sifat anhu bil kaifa wal haisu wal aina, yaitu menghilangkan sifat-sifat dari
Allah, terkait dengan bagaimana, terkait dengan keadaan yang bagaimana, dan juga terkait dengan di mana. Hal ini juga sangat terkait dengan ucapan beliau yang lain yang dicatat oleh Imam Qusairi, yaitu beliau mengatakan ma akhadna tasawuf anil kil wal qol lakin anil ju wa tarkil dunya waqad il ma'lufat wal mustahsanat. Atau yang kurang lebih beliau itu belajar tasawuf bukan dari perkataan-perkataan anil kil wal qol, tapi justru dari perbuatan, yaitu menahan lapar dan meninggalkan pesona-pesona dan keindahan-keindahan yang bersifat duniawi. Kemudian Imam Al-Junaid membagi tauhid menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan awam, kemudian yang kedua tingkatan ahli ilmu, dan yang ketiga adalah tingkatan ma'rifat, dan yang keempat, yang terakhir adalah tingkatan ma'rifat bentuk kedua. Tingkatan awam adalah tingkatan ketika seseorang bersyahadat. Ketika seorang mengesahkan Allah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang berilmu, yaitu orang yang tidak hanya bersyahadat tapi juga melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tingkatan ini tentu saja tidak salah. Tingkatan ini lebih kepada kemampuan manusia di dalam mencoba beribadah atau bertauhid kepada Allah. Menurut Imam Al-Junaid, tingkatan kedua ini masih ada hasrat-hasrat yang bersifat duniawiyah. Jadi orang misalnya beribadah, sudah menjauhi larangan-larangannya, sudah melaksanakan perintah-perintahnya, tapi masih ada hasrat-hasrat yang bersifat duniawiyah. Jadi katakanlah misalnya orang ini akan ingin hidupnya penuh dengan kenyamanan, ingin rezekinya diberikan kelancaran, ingin dijauhi dari bencana, ingin dijauhkan dari sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Sehingga masih ada tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan ma'rifat. Dalam tingkatan ma'rifat, menurut Imam Al-Junaid, seorang hamba sudah beribadah secara murni, secara ikhlas kepada Allah, tanpa embel-embel hasrat-hasrat yang bersifat duniawiyah. Jadi mereka sudah, bahkan kalau bisa dikatakan mereka beribadah tidak lagi mengharap surga, juga tidak lagi menghindari neraka, tapi mereka beribadah murni karena kecintaan mereka terhadap Allah dan mengharapkan kasih sayang dan sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, Imam Al-Junaid mengatakan bahwa tingkatan ini pun bukan tingkatan yang terakhir. Masih ada tingkatan di atasnya lagi. Karena menurut Al-Junaid, tingkatan ma'rifat tahap pertama ini masih adanya jarak antara seorang hamba dan Tuhannya. Di dalam tingkatan yang terakhir atau ma'rifat yang kedua, Imam Al-Junaid mengatakan itu terjadi ketika seorang hamba meraih wujud sejati keesaan Allah dalam kedekatan yang sejati dengannya. Dalam tingkatan ini seorang hamba akan kembali ke kondisi awal, kondisi primordial sebelum wujud, ketika manusia melakukan perjanjian atau misak dengan Tuhan, seperti tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang kurang lebih di dalam kalimat itu ada kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab qalu bala syahidna. Di dalam menafsirkan ayat ini, Al-Junaid menjelaskan saat itu manusia masih belum terlahir ke dunia dalam bentuk tulang dan daging. Keberadaan mereka di luar waktu di dunia ini, dalam bentuk azali yang hanya Allah yang tahu, yang mereka sendiri belum tahu bentuknya nanti di dunia. Atau kalau bisa kita bahasakan, masih dalam kebersamaan dengan Allah. Jika manusia mampu kembali ke keadaan primordialnya ini, syahadat bukan lagi penyaksian seorang hamba kepada keesaan Allah, tapi menjadi Allah sendiri yang menyaksikan kemahaesaannya melalui diri hambanya. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti.
Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Jadi Allah sendiri yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu, yang ahli ilmu yang juga bersaksi. Nah, konsep yang ketiga, tingkatan yang terakhir ini merujuk kepada konsep kedua, yaitu misak atau perjanjian. Perjanjian awal, perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhannya. Namun keadaan prawujud ini kemudian mengalami degradasi spiritual ketika manusia terlahir ke dunia dan mementingkan hasrat-hasrat duniawinya. Al-Junaid mengatakan bahwa kehadiran manusia di dunia akan menjadikan ketidakhadirannya di sisi Allah. Sebaliknya, ketidakhadiran manusia di dunia akan menjadikan kehadirannya di sisi Allah. Artinya di sini ketika manusia di dunia mementingkan kehadirannya dunia, mementingkan hasrat-hasrat dunia, maka otomatis dia akan termahjub, maka dia akan tidak hadir di dalam sisi Allah. Sehingga bisa kita katakan Al-Junaid mempunyai dua konsep kehadiran, yaitu yang pertama kehadiran ilahiyah, yaitu kehadiran dalam tanda kutip bersama Allah, dan yang kedua adalah kehadiran sementara wujud manusia di dunia ini. Kehadiran yang sejati, kehadiran kebersamaan dengan Allah adalah tujuan para tokoh sufi, para ahli sufi. Dan tentu saja untuk mencapai ini butuh tahapan-tahapan yang tidak mudah, dan terkait dengan tahapan-tahapan ini kita akan masuk kepada konsep yang ketiga dari Imam Al-Junaid, yaitu fana. Fana sendiri sebenarnya secara bahasa artinya lenyap, rusak, atau hilang. Tapi secara istilah dalam ilmu tasawuf, fana merujuk kepada hilangnya sifat-sifat tercela dan aktifnya sifat-sifat terpuji. Fana sendiri sebenarnya sebuah konsep yang pernah diperkenalkan lebih dulu oleh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi dalam konteks Imam Abu Yazid Al-Bustami, fana seringkali diasosiasikan dengan keadaan yang tidak sadar, satohat, sehingga mengucapkan ucapan-ucapan yang ekstrim yang sulit dipahami oleh orang awam. Imam Al-Junaid berbeda dengan Abu Yazid Al-Bustami yang cenderung syukur atau mabuk. Imam Junaid lebih memilih sohbun atau sadar. Beliau membagi konsep fana ini menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah, jadi pembagian ini lebih mudah dipahami oleh orang awam, karena memang beliau lebih mementingkan kesadaran daripada mabuk atau dalam keadaan tidak sadar. Ada 3 tingkatan fana menurut beliau. Yang pertama adalah tingkatan fana atau hilangnya sifat-sifat tercela dan diisinya dengan sifat-sifat yang baik. Artinya fana di sini menghilangkan sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian fana yang tingkat yang kedua adalah hilangnya sifat transaksional. Jadi ketika seorang sudah beribadah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, tapi kemudian masih mengharapkan balasan yang baik juga atas dirinya. Ini artinya dia belum mampu untuk mengalami tingkatan fana yang kedua, yaitu fana dari transaksional. Fana dari transaksional adalah ketika seorang hamba sudah beribadah murni karena Allah dan tidak mengharapkan balasan apapun atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu bersifat individual atau kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fana penyaksian atau fana penglihatan, sehingga di sini seorang hamba tidak lagi melihat wujud lain selain wujud Allah. Semua yang engkau anggap wujud, kata Imam Al-Junaid, seketika sirna karena dominasi wujud. Dalam tingkatan yang fana yang terakhir ini, seorang hamba telah menghilangkan sifat kemanusiaan yang merupakan wujud sekunder, sehingga ia bisa merasakan wujud ilahiyahnya dalam kebersamaan dengan Tuhan. Inilah seorang hamba yang telah mencapai level tauhid tertinggi, yaitu kembali ke kondisi primordial ketika terjadi perjanjian dengan Tuhan seperti yang sudah disampaikan di atas tadi. Inilah 3 konsep utama dari Imam Al-Junaid, yaitu fana, yaitu yang pertama adalah tauhid, kemudian misak, kemudian fana. Lalu sekarang kita akan membahas relevansi dalam kehidupan kontemporer.
Salah satu isu yang banyak dibicarakan saat ini adalah terkait tentang gangguan kesehatan mental. Data riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 1,7 per mil. Artinya 1-2 orang dari 10.000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Dan dari pengidap gangguan jiwa berat, kurang dari 10% yang mendapatkan penanganan terapi oleh petugas kesehatan. Hal ini bisa dipahami karena jumlah tenaga psikolog dan psikiater belum mencapai standar WHO yang menetapkan 1:30.000 orang. Dengan keterbatasan-keterbatasan ini tentunya menjadi perhatian kita semua bagaimana untuk ikut kontribusi di dalam menjawab isu ini. Selain dengan meningkatkan tenaga kerja dari sisi psikiater dan psikolog, saya kira menarik juga kita kembali kepada konsep tasawuf, terutama dari konsep fana Imam Al-Junaid ini yang bisa kita jadikan alternatif dan sumbangan untuk mengatasi problem kesehatan mental. Tapi saya ingin mencoba dua fokus utama itu tadi, yaitu fana di dalam diri dan juga fana dalam konteks sosial masyarakat. Fana di dalam diri mementingkan perbuatan-perbuatan kita yang baik dan menghilangkan perbuatan-perbuatan kita yang jelek. Ini adalah fana dalam konteks diri. Kemudian walaupun kita sudah melakukan hal-hal itu, tentu saja bisa jadi ketika kita membantu seseorang itu tidak membantu kita. Ketika kita baik kepada orang, belum tentu orang itu juga baik kepada kita. Ketika kita sudah sopan kepada orang, belum tentu orang itu sopan kepada kita. Dan disinilah kita masuk kepada fana sosial, dalam arti kita tidak lagi mengharapkan balasan kebaikan atas kebaikan yang kita lakukan. Kita tidak mementingkan legitimasi, karena di dalam masyarakat kontemporer sekarang ini kita bisa lihat betapa luar biasanya pengaruh media sosial, sehingga ada salah seorang yang sampai bunuh diri gara-gara dibully di dalam media sosial. Saya kira kontribusi daripada Imam Al-Junaid ini di dalam pengertian fana ini bisa kita terapkan, bisa kita implikasikan, yaitu pertama, kita hanya perlu mengisi perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu mendapatkan kebaikan dari orang lain, dan itu tidak masalah karena itu adalah fana yang kedua, yaitu fana transaksional. Saya kira implementasi, jika kita bisa mengimplementasikan konsep-konsep fana di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita akan ikut berkontribusi di dalam mengurangi gangguan kesehatan mental yang saat ini cukup banyak melanda masyarakat Indonesia dan dunia secara umumnya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.